Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan, kenikmatan, kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kembali Allah melangkahkan kaki-kaki kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita untuk menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama itu termasuk salah satu bentuk ibadah yang paling afdolnya, sehingga Imam Az-Zuhri pernah mengatakan, ma ubidallahu bi syai'in afdalu minal ilm. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan sesuatu yang lebih afdal daripada menuntut ilmu agama. Artinya bahwa ibadah yang tinggi adalah beribadah kepada Allah dengan menuntut ilmu agama. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah dengan kenikmatan yang sangat besar ini. Dimudahkannya kita untuk menuntut ilmu agama, kita mendengarkan ya wasiat Allah, wasiat Rasulnya, yang ini merupakan dua perkara sebab seorang akan mendapatkan keberuntungan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan kajian di dalam risalah Arkanul Iman, menjelaskan 6 rukun iman. Dan insyaallah kita akan melanjutkan dan kita berpindah kepada kitab yang lain, masih kitab yang menjelaskan seputar masalah tauhid. Ya, kitab yang menjelaskan seputar masalah tauhid, yaitu kita akan membuka di dalam kitab tauhid. Kenapa Ustaz? Dari dulu kita belajar tauhid dan tauhid. Ternyata pertanyaan seperti ini pernah diutarakan oleh salah satu murid dari penulis kitab tauhid ini, Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Jadi Syekh Muhammad bin Sulaiman ini termasuk orang yang paling getol ya di dalam mendakwahkan tauhid. Kata muridnya, Syekh, dari dulu kita diajarkan tauhid lagi. Maka saya pun diam. Kemudian di tengah-tengah kajian, Syekh rahimahullah beliau bercerita bahwa di suatu tempat ini ada orang-orang yang mereka menyembelih kemudian dipersembahkan untuk jin
untuk tempat yang dianggap angker. Jamaah diam saja, ya, tidak ada yang reaksi. Di pertemuan berikutnya saya menceritakan bahwa di suatu tempat sana ada seorang anak, dia berzina dengan ibunya sendiri. Serempak seluruh jamaah, murid-murid beliau mengingkari, ya, saya mengatakan naudzubillah, ya, berbagai macam ungkapan mereka ucapkan yang ini menunjukkan apa? Bahwa perbuatan berzina itu sangat keji. Maka saya kemudian mengatakan, inilah disebutkan kepada kalian, ya, perbuatan menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada reaksi dari kalian. Disebutkan dosa besar, berzina dengan ibunya, reaksinya luar biasa. Ini menunjukkan kalian belum faham betul tentang apa itu tauhid. Kenapa? Berzina dengan seorang dosa besar, namun dosa besar itu masih berada di bawah daripada dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama Bapak sekalian. Yang kedua, bahwa kenapa kita terus menerus mempelajari tauhid? Karena disebutkan para ulama, yang namanya syaitan, di antara tujuan utama mereka adalah menyesatkan manusia dari jalan tauhid ini, menyesatkan manusia agar berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau menyebutkan cara iblis menyesatkan manusia, yang pertama kali bagaimana agar manusia bisa menyembah kepada iblis, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama kali. Jika iblis merasa tidak mampu menggoda hamba ini untuk beribadah kepada iblis, iblis turun. Yang kedua, yaitu apa? Menggoda agar manusia berbuat bid'ah, mengadakan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Kenapa di nomor dua kan ini? Ya, adiknya kesyirikan kepada Allah. Jelas kata para ulama, al-bid'atu baridul kufur. Pintu bid'ah adalah kotak posnya menuju kepada kekafiran. Iblis tahu di sini. Kalau ternyata pintu kebid'ahan pun tidak mampu, dia seorang ahlu sunnah, belajar hadis Nabi SAW, yang ketika iblis menggoda dengan dosa-dosa besar, ya, dosa besar, dosa besar pun tidak mampu digoda, iblis beralih pada cara berikutnya, yaitu agar manusia melakukan dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil jika dibiarkan dan tidak segera bertobat kepada Allah akan menjadi dosa besar, ya, akan menjadi dosa besar. Baru kemudian kalau dosa kecil pun tidak mampu, iblis ambil langkah berikutnya, yaitu apa? Agar manusia ini mereka sibuk dengan perkara yang makruh atau perkara yang mubah, perkara yang boleh, cuman melalaikan dari yang terpenting. Itu salah satu tipu daya iblis untuk menggoda umat manusia. Apa yang pertama kali? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita tidak boleh merasa aman dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, yaitu ketika para sahabat ini ada sebagian yang baru masuk Islam. Maka suatu ketika Rasul dan para sahabat melakukan perjalanan untuk berperang, maka mereka melewati pohon bidara. Dengan spontan sahabat yang baru masuk Islam mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasul, tolong bikinkan untuk kami dzatu anwat, pohon keberkahan. Ya, sebagaimana orang-orang musyrik mereka memiliki pohon keberkahan. Perhatikan. Maka Rasul mengingkari ucapan sahabat tadi. Seraya Rasul mengatakan, "Subhanallah, Maha suci Allah. Innaha sunan." Ini adalah jalan yang pernah ditempuh Bani Israel di zaman dahulu. Yaitu Bani Israel ketika meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, apa kata mereka? "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, bikinkan untuk kami Tuhan dari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Fir'aun
dan bala tentaranya, mereka punya banyak sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak sekalian, yang kata para ulama bahwa ini sahabat sudah masuk Islam, sudah berikrar mengucapkan syahadat, hidup berdampingan dengan Nabi, tapi apa? Masa lalu yang begitu kelam, biasa perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan, itu terkadang dia akan terjerumus kembali tanpa dia menyadarinya. Makanya kata para ulama, ini pentingnya kita mempelajari tauhid itu bukan sekedar mempelajarinya, tapi kita menjadikan tauhid sebagai salah satu bagian dari hidup kita. Maka kelihatan seorang yang mempelajari tauhid dan tidak mempelajari, kelihatan dari ucapannya, kelihatan dari tindak tanduknya, kelihatan dari sikap dan tingkah lakunya. Dari ucapan sahabat sekalian, coba sekarang kita melihat di tengah-tengah masyarakat, naik motor hampir nyemplung ke jurang, tiba-tiba ada orang nolong dari belakang, megang apa itu, setangnya misalkan. Apa ucapan kita? Waduh, andaikan tidak ada bapak, saya mati kecemplung jurang. Itu ungkapan biasa kan, sering kita ucapkan. Kita dapat bantuan lagi pas tidak punya beras, apa ucapan kita? Aduh Pak, kalau nggak ada bantuan ini nggak tahu jadi apa, nggak bisa lebaran saya. Ya, andai kan nggak ada bantuan. Perhatikan, Rasulullah SAW pernah di hadapan beliau ada seorang yang mengatakan, ya Rasulullah, laulallahu wa anta lakana kada wa kada. Wahai Rasul, kalaulah bukan Allah dan Anda, niscaya akan menimpa kami ini dan ini. Berarti Bapak sekalian, orang ini mengatakan, kalaulah bukan Allah dan Anda, masih menyebutkan nama Allah dan Anda wahai Rasul, niscaya akan menimpa kepada kami ini dan ini. Apa jawaban Nabi? Rasul mengatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan, hanya mengatakan kalaulah bukan Allah dan Anda, masih menyebutkan nama Allah, tapi Rasul mengingkari di situ, seraya mengatakan kamu akan menjadikan aku tandingan bagi Allah. Maka Rasul kemudian meluruskan, kalau kamu enggak mengucapkan, jangan seperti itu, jangan mengatakan kalaulah bukan Allah dan Anda, tapi ucapkanlah laulallahu tsumma anta, kalaulah bukan Allah kemudian Anda. Kalau dengan dan wa ini sejajar, tapi kalau tsumma berarti apa? Kalaulah bukan Allah kemudian Anda. Perhatikan, ucapan pun berbeda. Ahlu tauhid Bapak sekalian, ya, ketika mereka menghadapi suatu musibah yang dianggap berat, kelihatan pada tingkah lakunya, ya, dibandingkan dengan orang yang tidak mempelajari tauhid. Orang kalau tidak mempelajari tauhid, dia terkena musibah, mungkin mukul pipinya dipukul, bajunya dirobek-robek, semua orang disalahkan. Tapi Rasul menyebut Bapak sekalian, Rasul mengatakan laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bida' wal jahiliyah, bukan termasuk golongan kami orang yang ketika tertimpa musibah dia mukul-mukul pipi, dia nyobek-nyobek baju, dan dia mengucapkan seperti ucapannya orang jahiliyah. Bapaknya mati, aduh bapak mati, saya mau makan apa, saya mau hidup sama siapa. Itu kata para ulama, itu ungkapan jahiliyah. Ada seorang istri, suaminya meninggal, yang selama ini ya mencari nafkah untuknya. Suaminya meninggal, seorang istri kadang-kadang karena tidak punya ilmu, ya Allah, saya makan apa, suami saya mati. Seakan-akan dia lupa bahwa yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Suami hanyalah sebab istri mendapatkan rezeki. Andaikan suami mati, orang tua mati, anak mati, Allah pun masih tanggung rezeki si hamba tersebut. Itu semua adalah apa? Buah daripada mempelajari tauhid. Maka kehidupan yang sangat indah bagi orang-orang yang mereka terus mempelajari tauhid dan kemudian mereka jadikan tauhid bagian dari hidupnya. Bapak sekalian, sekali lagi, kita tidak akan pernah berhenti ya menyampaikan tauhid. Kita tidak akan pernah meninggalkan untuk menyampaikan bagaimana pentingnya memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan kepadanya. Karena Bapak sekalian, sekecil apapun tauhid,
yang ada pada diri seorang. Ini kemanfaatnya luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, dalam hadis yang dikenal para ulama dengan hadisul bitaqah, hadis kertas kecil. Yaitu Rasul menceritakan pada di hari kiamat kelak ada seorang yang dia mendapatkan catatan amal ya sebanyak 99 lembar. Ya, 99 lembar. Setiap lembarnya ini panjangnya sejauh mata memandang. Ternyata semua isinya adalah perbuatan dosa dan kemaksiatan kepadanya. Maka ditampakkan dosa-dosa itu satu persatu. Ata'rifu dzanba kadza, kamu kenal dosamu, kamu yang ini iya, yang ini iya, seluruhnya dia kenal dan dia ingat. Maka kemudian Allah pun bertanya kepadanya, ya, hal indaka udhrun aw hasanah, apakah kamu punya alasan atau kamu punya kebaikan yang akan menggugurkan dosa-dosa tadi? Maka dia mengatakan, la wallahi ya Rabb, aku tidak punya ya Allah. Ya, dan dia menyangka dirinya akan binasa. Coba, dosa yang banyak sekali. Akhirnya Allah mengatakan, innaka la tudlamul yaum, kamu tidak akan terzalimi di hari ini. Kemudian Allah mendatangkan satu kertas kecil yang Rasul mengembarkan dengan kalimat di tokoh. Apa isinya itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tuh kebaikan yang dia miliki. Kemudian kata Rasul, ditimbanglah 99 catatan amal kejelekan, ditimbang dengan satu kertas kecil berisikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang terjadi? Ternyata timbangan kalimat kecil tadi lebih berat daripada timbangan 99 catatan kejelekan amal. Akhirnya apa? Allah ampunkan, surga tempat untuk dia. Coba, ini semua adalah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya dan betapa agungnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kemudian kita ya melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini akan menghancurkan ya keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan masuk di dalam pembahasan kitab. Ya, qala al-muallif, berkata muallif, Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid. Ya. Apa itu kitab? Kitab secara bahasa adalah apa? Maktub, sesuatu yang tertulis, karena dalam bahasa Arab yang ikut wazan fi'al ya kebanyakannya itu maknanya maf'ul. Ya. Kitab maktub, firash mafrush. Firash itu kasur. Kasur terhampar makanya mafrush. Ilah makluh. Itu. Jadi mana kitab adalah apa? Sesuatu buku yang di situ sudah ada tulisan-tulisannya. Itu kitab. Jadi kitab ini ada tulisannya di situ. Kemudian at-tauhid, apa itu tauhid? Secara bahasa tauhid itu adalah terambil dari wahada yuwahhidu tauhidan. Ya, masdar namanya. Wahada yuwahhidu tauhidan, yaitu ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu cuman satu. Menjadikan sesuatu cuman satu. Itu tauhid. Jadi dalam konteks tauhid ibadah kepada Allah artinya apa? Kita hanya menyendirikan Allah dalam ibadah. Hanya tujuan untuk Allah dalam ibadah, bukan untuk selainnya. Itu makna tauhid. Jadi paham ya? Nanti kalau saya menjelaskan tauhid langsung lari ke sana. Yaitu kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Ya, penulis kitab di sini memulai kitab dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Apakah ini datang dari pribadi beliau? Datang dari kantong beliau? Jawabannya tidak. Ini menunjukkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa yang mereka terangkan, apa yang mereka tuangkan ada asal usulnya, ada dalilnya. Adapun memulai kitab dengan menuliskan bismillahirrahmanirrahim, disebutkan para ulama yang pertama adalah iqtidaan bi kitabillah, dalam rangka mengikuti kitab Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu semua surat disyariatkan untuk membaca al-basmalah bismillahirrahmanirrahim
ketika kita membaca dari awal surat, kecuali surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Ya, iya. Jadi seluruh surat Al-Quran kita disyariatkan kalau baca dari awal surat, maka kita mengucapkan setelah isti'adzah Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama. Yang kedua adalah apa? Iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Abbas riwayatkan Bukhari Muslim, ketika Rasul mengirim surat kepada Hirakal, pembesar Romawi, maka Rasul memerintahkan untuk menuliskan di atasnya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdillah Rasulillah ila azimir Rum. Apa kata Rasul? Tulislah yang paling atas Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad bin Abdillah, utusan Allah untuk atau kepada pembesar Romawi. Apa yang Rasul tuliskan? Yang pertama kali Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang lain datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasul memerintahkan Ali untuk menuliskan perjanjian Hudaybiyah. Apa kata Rasul? Tuliskan wahai Ali di atasnya Bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian di bawahnya tulis isi perjanjian. Tuh, Rasul memulai nulis dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian perbuatan seperti itu sudah menjadi kebiasaan para ulama. Ketika mereka nulis risalah, nulis kitab, selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada apa dengan Bismillah ini? Ya, memang ada apa dengan kalimat singkat ini? Namun begitu banyak kita diperintahkan untuk mengucapkannya. Maka para ulama ya ketika menyebutkan tentang makna yang terkandung dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim luar biasa. Satu, huruf ba, bismillah. Huruf ba di sini huruf jar. Namun maknanya kata para ulama itu adalah ba lil isti'anah. Ba yang maknanya untuk meminta pertolongan. Ya, untuk meminta pertolongan. Ya, jadi ketika kita mengucapkan bismillah, maka kami meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara nama-nama yang Allah miliki. Seorang yang berdoa kepada Allah, ya, dengan menyebutkan satu saja dari nama yang Allah miliki, ini merupakan sebab terkabulnya doa. Ini Pak ya, di antara ada berdoa kata para ulama, sebab terkabulnya doa sebelum kita minta kepada Allah, kita memuji Allah, kemudian kita menyebutkan nama dari nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita minta. Kalau kita minta kepada Allah rizki, ya Razzaq urzuqni, wahai Allah yang maha pemberi rizki, berilah kepada kami rizki. Kalau kita minta kepada Allah kasih sayang, ya Rahman irhamni, wahai Rahman, Allah maha Rahman, rahmatilah kami. Kalau kita minta ampunan kepada Allah, ucapkanlah ya Ghaffar ighfirli, wahai Allah maha pengampun, ampunilah kami. Itu salah satu adab. Satu saja nama Allah yang kita sebutkan sebelum kita berdoa, itu sebab terkabulnya doa. Maka Allah berfirman dalam ayatnya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka mintalah kepada Allah dengan perantara nama-nama tersebut. Allah perintahkan kita minta kepada Allah, sebutkan nama itu. Satu saja nama yang kita sebutkan, itu sebab terkabulkan. Nah, sedangkan di sini bismillah itu kita minta kepada Allah dengan perantara nama, berapa nama yang Allah miliki? Para ulama menjelaskan nih Bapak sekalian, ismi itu adalah kalimat nakirah dan dia mudhaf. Ya, Allahi mudhaf ilaih. Yang kata para ulama usul bahwa kalimat mufrad mudhaf yufidul umum. Ya, ini memberikan faedah keumuman. Artinya Bapak sekalian, ketika kita mengucapkan bismillah, kita mengatakan aku meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara seluruh nama yang Allah miliki. Masya Allah, kita minta kepada Allah dengan mengambil wasilah dengan apa? Dengan segala nama, semua nama yang Allah miliki. Nah, ini diantara makna yang terkandung dari lafaz bismillah. Ya, dari lafaz bismillah. Maka kita disyariatkan setiap kita hendak melakukan suatu aktivitas, kita mengucapkan bismillah. Kita mau makan apa doanya? Bismillah. Kita mau kerja, bismillah. Sampai kata para ulama,
bahwa mengucapkan bismillah itu disyariatkan walaupun dalam kegiatan yang tabu, kegiatan yang saru, ya, suami mendekati istrinya, ada doanya. Apa doanya? Bismillah. Nah, bareng-bareng yuk, bismillah. Jangan-jangan belum hafal ini, ayo awas. Ya, bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibni syaitana ma razaqtana. Ya Allah, ya, bismillah dengan menyebut nama Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah, ya, dari anak yang hasil hubungan ini dari syaitan. Jauhkan anak dari hasil hubungan ini, dijauhkan dari syaitan. Ini diantara doa Bapak sekalian, ya, yang diajarkan Nabi SAW. Ini makna bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian kata beliau, terus kita mengatakan alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Wa sallallahu ala Muhammad, dan Allah semoga berselawat kepada Muhammad, kepada keluarga dan para sahabatnya, serta memberikan salam kepadanya. Beliau memulai dengan apa? Mengucapkan alhamdulillah. Apa alhamdulillah itu? Kita sering Pak sekalian, ya, kita sering mengucapkan alhamdulillah. Apa sih maknanya? Alhamdulillah itu kata para ulama, itu maknanya adalah as-sana'u 'ala Allah. As-sana'u bil kalami 'ala al-jamil ikhtiyari 'ala wajhi ta'dhim, yaitu kita memuji Allah Subhanahu wa taala 'ala al-jamil, dengan kebagusan Allah Subhanahu wa taala, 'ala wajhi ta'dhim, dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna as-sana, alhamd. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sering dengar kita panjatkan puji dan syukur. Sekarang apa bedanya? Ada alhamd, pujian, dengan kesyukuran. Maka para ulama menyebutkan antara pujian dan syukuran itu ada keumuman, ada kekhususan. Ya. Adapun pujian itu dari sisi datangnya, caranya itu dengan lisan dan hati. Ya. Kita memuji Allah itu dengan dua, lisan dan dengan hati. Tetapi syukur kepada Allah itu dengan apa? Lisan, hati, dan perbuatan umum, gitu ya. Ini bedanya. Kalau kita memuji Allah dengan apa? Hati dan lisan. Hati mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, lisan mengucapkan alhamdulillah, ya, subhanallah, itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu memuji Allah dengan apa tadi? Dengan lisan dan hati. Adapun syukur, bagaimana dengan menggunakan apa? Dengan lisan, hati, dan perbuatan. Ya, maka para ulama menyebutkan rukun itu syukur ada 3. Yang pertama adalah apa? Al-i'tirafu bil qalb. Kita meyakini dalam hati bahwa segala nikmat yang ada pada kita murni hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satupun kenikmatan yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah. Satu. Dengan apa? Hati. Syukur kepada Allah dengan hati. Jadi ini penting sekali Bapak sekalian. Kita bersyukur kepada Allah dengan hati, yaitu kita meyakini, kita mengenal segala kenikmatan yang kita rasakan hanya datang dari Allah. Yang kedua dengan dapat lisan, memuji Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rizki, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Yang ketiga adalah apa? Kita bersyukur kepada Allah dengan anggota badan kita, yaitu kita mempergunakan segala kenikmatan yang Allah berikan untuk di atas ketaatan kepada Allah. Allah berikan kepada kita mata. Bagaimana cara syukur atas nikmat mata ini? Pergunakanlah mata ini untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat, ya, ciptaan-ciptaannya. Ya, Allah berikan kepada kita lisan, gunakanlah lisan ini untuk memujinya, membaca ayat-ayatnya, menasihati orang lain, berbuat baik dengannya. Ini apa namanya? Kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dilihat dari sisi sebab. Ya, dari sisi sebab. Kalau syukur itu ini adalah dilakukan seorang hamba ketika dia baru mendapatkan nikmat, syukur. Tapi kalau pujian kepada Allah
baik mendapatkan nikmat maupun tidak mendapatkan nikmat tetap muji Allah Subhanahu wa taala. Ini beda yang kedua. Ya, perbedaan antara apa? Antara syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa sallallahu ala Muhammadin, dan semoga salawat Allah kepada Muhammad. Apa makna salawat Bapak sekalian? Kita sering mendengarkan kalimat salawat. Maka Al-Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya beliau menukilkan ucapan dari Abul Aliyah bahwa makna salawat Allah kepada hamba adalah salatullahi thana'uhu alaihi indal malaikah. Jadi salawatnya Allah kepada Rasul maksudnya adalah apa? Pujian Allah kepada Rasulnya di hadapan para malaikat. Jadi kalau Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya kan gitu. Soalnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, artinya apa? Allah dan para malaikat memuji Nabi di hadapan para malaikat. Adapun kalau selawat datang dari makhluk, kita berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi, apa maknanya? Maknanya adalah doa kebaikan. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menceritakan bahwa al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallah taqul Allahumma ighfirlahu Allahumma arhamhu. Sesungguhnya malaikat itu terus menerus bersolawat mendoakan kebaikan kepada salah seorang di antara kalian selama dia masih berada di tempat sholatnya. Jadi Bapak sekalian, kita sholat selesai kita salam, selama kita duduk di tempat yang kita sholat, sholawat terus, malaikat terus bersolawat kepada kita, yaitu apa? Mendoakan kebaikan. Seraya malaikat mengatakan, ya Allah ighfirlahu, ampunilah dia, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Ini ya, ini diantara sunnah Nabi SAW. Selesai sholat kita jangan meninggalkan di mana kita selesai melakukan sholat, tetap di situ. Kenapa? Selama kita berada di tempat sholat itu, kita terus menerus mendapatkan doanya malaikat. Apa doanya? Allahumma ighfirlahu Allahumma arhamhu. Dalam riwayat tadi disebutkan ada tambahan Allahumma tub alaihi, ya Allah berikanlah taubat kepadanya. Tetap duduk manis di tempat kita sholat tadi. Yani ya, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi, dan juga kepada keluarga beliau. Ya, ini adalah kita memuji keluarga beliau. Wa sahbihi, dan para sahabatnya. Perhatikan ya, kalau kita sahabat bukan. Maka para ulama hadis seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau An-Nukat ala Nuzhati Nadhar, ketika beliau menafsirkan, menjelaskan apa makna sahabat itu, beliau mengatakan sahabat itu man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Seorang yang dia bertemu dengan Nabi, ya, kemudian beriman dengan beliau dan mati di atas keimanan. Itu sahabat. Berarti kita bukan sahabat. Kita bukan sahabat. Kenapa? Kita beriman kepada beliau, cuman kita belum pernah bertemu dengan beliau. Maka ada seorang yang hidup di zaman Nabi, beriman dengan beliau, namanya siapa? Dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, penduduk Yaman. Beliau begitu ada dakwah dari para sahabat datang ke Yaman, di antaranya Mus'ab bin Umair masuk Islam. Ya, tapi beliau belum sempat ketemu dengan Nabi walaupun sekali. Kenapa? Karena beliau berbakti dengan ibunya. Suatu ketika ibunya udah tua ini, mau kamar mandi digendong, mau mandi dimandikan, ambil bajunya, dimasakkan. Masya Allah, ini Uwais Al-Qarni, bagaimana taatnya beliau kepada sang ibu. Suatu ketika Uwais Al-Qarni ini beliau ingin ketemu dengan Nabi, maka minta izin sama ibunya. Ibunya mengatakan boleh, tapi saya cuma kasih waktu 2 hari. Maka Uwais Al-Qarni langsung mempersiapkan berbekalan, datang ke kota Madinah. Begitu sampai di Madinah, nanya, mana yang namanya Rasul? Semua orang bilang Rasul sedang pergi. Kapan pulangnya? Mungkin besok atau lusa. Perhatikan, akhirnya apa? Uwais Al-Qarni ini tidak sempat bertemu dengan Nabi, pulang ke rumahnya kembali.
Ya, sampai akhirnya mendapatkan kabar Rasul telah wafat. Ya, tapi luar biasa, malaikat Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasul, kemarin datang seorang pemuda dari negeri Yaman. Ya, dia hendak bertemu dengan engkau, cuman mengurungkan bertemu dengan engkau. Kenapa? Karena berbakti dengan orang tuanya. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabat, wahai Umar, jika engkau kepingin mendapatkan doa yang mesti Allah kabulkan, mintalah doanya kepada Uwais Al-Qarni tadi, penduduk Yaman. Masya Allah sekalian, Rasul tidak pernah ketemu orangnya, cuman apa? Jibril alaihissalam memberitakan ada seorang pemuda yang sangat berbakti dengan orang tuanya, jika dia berdoa mesti Allah kabulkan. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, maka Uwais Al-Qarni, beliau bukan sahabat, walaupun hidup di zaman Nabi, beriman dengan beliau, cuman apa? Beliau belum sempat ketemu, walaupun melihat sepintas lalu saja. Jadi walaupun sepintas lihat wajah Nabi, dia beriman, mati di atas keimanan, sahabat Nabi. Ya, maka Uwais Al-Qarni tidak mendapatkan keberuntungan untuk apa? Menjadi sahabat Nabi. Emang apa sudah keutamaan orang yang ketemu Nabi? Rasul mengatakan, tuba liman ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'ani. Beruntunglah orang-orang yang melihat aku, dan beruntunglah orang yang melihat aku. Orang yang melihat Nabi beruntung, orang yang melihat para sahabat Nabi beruntung, kata Rasul. Hadis ini diperselisihkan para ulama. Ya, ini luar biasa. Makanya kita tidak bisa mengungguli para sahabat dari sisi keutamaan ini. Dari sisi keutamaan ini kita tidak bisa mendapatkan. Ya, maka luar biasa. Ya, wa ala alihi washabihi wasallam, dan semoga keselamatan juga kepada mereka semua. Ini masya Allah Bapak sekalian, kita baru sampai kepada muqaddimah. Insyaallah subhanahu wa ta'ala, untuk pembahasan kita akan jelaskan di waktu yang akan datang. Ya, qadar masyafa'al, kita tidak bisa panjang ya menjelaskan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang bisa ya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kegiatan kita ini sebagai kegiatan yang akan memperberat timbangan kebaikan ya kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya berkenan menerima segala amal kebaikan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berkenan mengampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memasukkan kita semua ya ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.